Muter terus tadi nggak bisa masuk Mbak Emi juga. Halo. Bisa. Akhirnya bisa masuk. Oh, keren gitu ya. Kalau salah satu nggak bisa masuk, salah satu harus jadi hostnya ya. Apa kabar, Mbak Puji? Baik Mbak. Matiin aja. Lampunya dimatiin. Aku tadi udah nunggu 7 menit ngomong sendiri menunggu dirimu online. Ternyata nggak online. Tapi nggak apa-apa. Mbak Puji, aku pengen tahu nih. Gimana sih awalnya bikin ide cantelan itu? Cantelan itu ya, oke. Ini Bibi Emi kayaknya nggak cocok deh Bibi Emi itu ya Mbak. Apa dong, Omti ya? Masih jelita loh. Main ke rumah jeng gitu loh. Karena kok Bibi, karena Jeng Emi itu kan ini aku tak ini dulu ya, apa ya, ibarat kata sekedar awal-awal aja. Jadi kalau Jeng Emi itu kan kesannya kita sama-sama ini ya, usianya sama-sama belia gitu loh. jadi gini Jeng, waktu itu kan bulan Maret tanggal 2 itu kan mulai sebentar ya. Aku tak ngomongin dulu. Mbak, suaranya bisa dikecilin nggak Mbak? Iya. Jadi terus gimana? Bulan Maret itu kan aku mulai ini ya, mulai rame jamu ya Mbak. Betul. Itu terus omset kan lumayan banyak gitu kan. Dan anakku lagi. Terus aku pikir waktu itu pas mau lebaran, aku kan udah bosen banget di rumah. Bosen di rumah bukan cuma bosen di rumah, tapi aku kan nggak ada liburnya sama sekali ngurus jamu. Akhirnya aku pokoknya mau pergi kemana gitu, nggak perlu keliling lah, yang penting tinggal suatu tempat, nggak pindah-pindah. Anak-anak itu kamu yang mandiin ya, aku bilang sama suamiku gitu. Ya udah, terus itu kamu udah belanja banyak banget di kulkas buat apa gitu. Oh iya ya. Terus aku tiap hari itu lihat teman-temanku dari Kagama itu nyantel gitu. Jadi iseng banget. Aduh, aku tak nyantel aja deh. Jadi gitu. Semua barang tuh dikeluarin. Terus aku juga gini, ini kamu kalau nyantel di kulkas doang, kamu apa nggak malu gitu? Masa sekali doang? Enggak lah, nanti kita spare lah uang, bismillah ya. Kita spare uang buat sodako, kan kemarin 1 bulan itu omset jamu kan lumayan gitu kan. Naik tuh sampai, ya lumayan 5 kali lipat lah ibaratnya. Yuk, sedekah lah, disedekahkan lah. Udah spare uang, kira-kira ya buat 1 mingguan lah kita bisa tetap jalan cantelannya, kalaupun isi kulkas sudah habis gitu. Nah, akhirnya kulkas tuh kuisi semua. Aku keluarin semua, terus aku bungkus kan. Terus aku bungkus itu, jadilah 7 bungkusan. Aku mikir, ya udahlah nggak perlu banyak-banyak. 7 tuh kan kalau orang Jawa katanya pitulungan ya. Pitulungan itu kan pertolongan. Menolong saya juga, dalam arti kulkas saya biar bersih gitu kan. Tapi di sisi lain dia tuh yang butuh tuh bisa ngambil gitu. Nah, sebenarnya alhamdulillahnya tuh Mbak, lingkungan aku itu lingkungan yang sudah veteran atau pensiunan, yang udah dari kata mungkin bisa dibilang udah mapan. Tetapi jalan gang ke tempatku itu ke belakang itu ada dijadikan akses untuk orang-orang yang rumahnya itu gangnya kecil-kecil gitu, biasanya ngelewatin depan rumah gitu. Nah, mereka itu rata-rata warga yang aku pikir itu sebenarnya
Iya, dan mereka itu terimbas juga pandemi ini gitu. Betul, Rata-rata betul. nih, kalau teman-teman itu pada gini, ngapain nyantel kan kamu lokasinya nggak ini ya, nggak dibutuhkan. Maksudnya warga sekitar nggak butuh. Ya, aku nggak tahu mereka butuh atau enggak. Mm-mm. Tapi toh Mm-mm. nyantel pasti sejam 2 jam ada yang ngambil gitu. Kadang 2 jam Mm-mm. 7 cantelan udah habis gitu kan. Terus Oke. aku juga kayak gitu. Nah, dari yang kayak gitu tuh Mbak, akhirnya waktu itu Mbak, aku dijapri sama teman kagama kayak gini. Mbak Puji, aku tak ini ya, tak stimulus ya. Apa itu? Aku minta nomor rekeningmu, dapat kiriman dari anak-anak alumni kagama, aku gitu. Masya Allah Mm-mm. Mbak, aku takut kalau aku tuh nyantel, dikirain aku melu-melu, terus cuman biar dapat stimulus. Aku bukannya menolak atau sok kaya, enggak. Cuman kan Mm-mm. niatku tuh kan sedekah gitu. Udah Mbak, dibuat yang lain aja atau buat buka cantelan tempat lain. Mm-mm. Terus ini Mbak Arum nih, akhirnya Mbak Arum gini, ya wes kalau gitu aku tak ini aja deh, tak invite Mbak Puji ke grup ya, di grup agama. Oke. Masuklah aku di grup itu, baru Mm-mm. tahu di situ dan di situ tuh Mbak, aku tuh kayak ya ampun junior lah kayak TK nol kecil itu loh. Yang Mm-mm. lainnya tuh udah Bawang nyantel potong. puluhan, gitu ya. Aku nyantel 7, 10. Terus mereka itu nyantelnya itu sudah dari bulan April, Mei, Oh, aku baru bulan Juni gitu. eh, Jadi aku tuh bener-bener di situ belajar banget. Belajar ikhlas juga karena banyak banyak orang itu kalau aku sih aku waktu nyantel tuh alhamdulillah nggak ada yang kok isinya ini sih kok ini nggak ada, alhamdulillah nggak ada. saya Cuman diterima gitu ya. iya diterima. Cuman kendalanya adalah para warga itu kalau di tempatku itu mereka itu aja ditungguin gitu, ditungguin. Memang mungkin Oh, mereka oke. Betul. mereka mungkin membutuhkan, tetapi dijaga. Nah, akhirnya aku juga sedikit-sedikit belajar ya dari pengalaman nyantel. Akhirnya waktunya aku tuh nggak sama gitu. Jadi besok jam Hmm. 9, besoknya jam 12. Jadi kadang ada Mm-mm. pemulung lewat, bukan warga situ nggak masalah, tapi memang butuh Mm-mm. banget gitu kan. Akhirnya Betul. ngambil kayak Ah, gitu. oke. Isi Tapi ini cantelannya itu Mbak, apa sih, Mbak? oh, aku pas awal itu ngisi-ngisi nih tenan. Malu-malu. Terus awal-awal itu kan karena mau bersihin kulkas ya, Mbak. Itu isinya ada yang sarden sebiji sama telur 2. Mm-mm. Sarden ukuran sedang gitu. Terus ada yang sopnya itu Mm. kentang 1, wortel 2, buncis gitu aja. Gak ada Mm. bumbunya gitu. Mm. Jadi bener-bener yang di kulkas itu. Betul. Tapi bahkan bahkan biskuitnya anakku itu aku masukin di situ. Kan Uh-uh. karena dia bosen gitu. Akhirnya ya ampun, karena ini awalnya kan kayak spontanitas. Aku aja ngomong itu Mm-mm. spontan banget, Mbak. Sampai bisa diajak bareng ke Kagama Cantelan gitu kan. Akhirnya aku belajar dari teman-teman, Mbak Puji, bolehlah kalau malah pada kayak gini. Wah, ternyata biskuit itu ini juga ya, nggak masalah juga dicantel karena rata-rata Mm-mm. teman-teman itu nyantelnya bahan makanan Makanya. yang harus diolah dulu kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus penerimaan warga gimana, Mbak? Hmm. Jadi kalau aku dulu di depan rumah itu Mbak, aku tuh salut banget loh. Kalau warga di sekitarku kan nggak ada yang ngambil ya, yang ngambil kan warga justru yang agak jauh yang lewat. Mm-mm. Itu ada karena aku pas nyentel gitu terus ke foto, aku masuk ada orang beli jamu gitu kan, Grab gitu, Grab atau Gojek saya lupa. Bu, ini mau ini ya, mau disumbangin ya? Iya gitu. Mas kalau butuh ambil aja. Wah, enggak Bu, saya alhamdulillah kok masih bisa nyari itu buat orang-orang yang lewat aja. Itu padahal lagi susah-susahnya orderan loh Mbak. Lagi Hmm. susah-susahnya mereka nggak goncengin orang buat
ambil Waktu penumpang. awal tuh ya, bulan Maret itu ya. Nah, kalau dari warga, memang mungkin ya mungkin nih karena aku ngelihat nih, cantelan ini sekarang kan dari Jogja itu 25 titik loh. Terus Hmm. dari Jawa Tengah itu berapa titik, banyak. Paling sedikit tuh Jakarta, cuma 2. Aku sama Oh, satu lagi di Jakarta. Iya, cuman aku Jakarta ah, Barat, satu oke. Jakarta Timur. Ah, Kenapa? oke. Kesulitannya di Jakarta itu partisipasi warga itu kurang. Kalau di Jogja itu kayak gampang, Mbak, orang yang ngambil sekarang, besok tuh kayak yang sekitarnya orang mampu tuh kayak agak malu, terus melok Ah, nyentel oke. gitu, kayak gitu. Terus kadang karena mereka itu sistem solidaritasnya itu kan organik ya Mbak, jadi kayak kayak mereka tuh mungkin nggak terikat secara langsung atau organisasi atau komunitas, tapi kayak wis podo-podo nulung yuk gitu. Akhirnya mereka Iya, cepet beranak itu centelannya tuh cepet banget betul, gitu. betul. Nah, kalau di Jakarta, aku tuh titik yang kedua. Setelah 3 bulan tuh, setelah 2 bulan tuh aku titik kedua. Titik pertama itu Heeh. di Jakarta Timur gitu. Sorry, Jakarta Mhm. Selatan, Jakarta Selatan. Itu susah Oh, oke. berkembang. Hmm. Hmm. Bukan karena Karena kan bukan sebenarnya kan partisipasi warga itu kan dibutuhkan, Mbak. Jadi bukan cuman kita nyentel. Maksudnya itu supaya yang lain eh, ikutan gitu loh. Maksudnya Mm-mm. tuh kita berharapnya seperti itu. Mm-mm. Tapi sekarang udah bertahan berapa hari nih, Mbak? Cantelan ini? Aku hari ini libur nyantel. Oh, hari ini nyantel. Hari ini aku libur nyantel karena tukang belanjanya bangun kesiangan. Oh, oke, oke. Ini nyantel yang 17. Hari ke-17. Terus rencananya mau sampai kapan membuat cantelan kayak gini? Ehm, Semoga sih bisa lebih lama lagi ya Mbak. Maksudnya gini Mbak, aku iseng aja kan kayak gini. Eh Teman-teman itu kan sebenarnya nyantel itu sebenarnya diinisiasi oleh Mbak Ardi, Mbak Ardiati itu. Itu dia nyantel pertama orang Kagama, kemudian diapresiasi oleh Kagama Masyarakat. Care gitu. Oh, oke. Terus kemudian kayak di franchise-kan gitu loh Mbak. Walau bener. Jadi kayak walaupun tuh aku yakin di luar sana yang di luar agama nyantel juga banyak gitu. Juga banyak banget. Beberapa ada juga yang kayak satu titik gitu di daerah lain gitu eh diadakan cantelan. Jadi tolong dong di situ kan banyak orang nggak mampu dan terdampak. Akhirnya Kagama Care itu memberikan stimulus gitu. Stimulus itu nggak banyak Mbak. Tapi alhamdulillah banget karena partisipasinya itu ada terus. Kayak dikasih 500 nih Mbak ya, 500 gitu ya. Terus satu kali cantelan itu kira-kira 15.000 ya, 10 atau 15.000 itu per bungkus gitu ya. Itu nanti mungkin 5 hari kayak atau mungkin 1 minggu ada yang bertahan gitu ya. Itu kok ya pasti ada aja yang karena kita post di grup alumni ya, Alumni. itu ada aja yang Mbak aku tak kirim mie instan ya, kayak Mbak aku ada mie Korea itu loh Mbak, itu ada yang nyumbang berdus-dus gitu, ada yang nyumbang nugget, bayangin Mbak bikin nugget dia disumbang disumbang ke teman-teman gitu yang terdekat kayak gitu. Jadi akhirnya centelannya itu usianya tuh lama. Aku Oke. nih aku tuh udah kemarin tuh udah spare yang kita udah spare duit segini untuk sedekah ya untuk nyantel. Oke. Udah kita udah mulai stop nih Mbak akunya ya. Udah mau stop. Dikunjungin temen, Mbak Puji, aku nitip ya buat nyantel. Nggak jadi berhenti ya. Terus kayak gitu. Kayak kemarin suami juga dimintain tolong sama teman kan. Buat cek mobil gitu kan. Terus namanya dimintain tolong ya udah minta tolong sama temen gitu kan. Pulang-pulang tuh dikasihin rokok gitu. Kalau suami dikasih rokok ya udah cowok sama cowok biasa ya Mbak. Begitu buka jaket ada duit 500.000 aku bilang.
kamu balikin karena kamu nolong orang ya, kamu nolong ikhlas, balikin duitnya, orang kamu juga bantu. Teleponlah suamiku ke temennya tuh, Mas, aku kalau kamu nolak aku tuh malah nggak enak, orang aku tuh udah nyita tenagamu seharian gitu buat cek mobil gitu. Terus akhirnya gini, udahlah ini pada lempar-lemparan duit kan, nggak mau satu nggak mau terima satu. Terus aku bilang udah win-win solution aja lah, aku terima buat cantelan. Iya, iya, iya. Sebetulnya gerakan ini juga bisa dilakukan oleh banyak orang yang lainnya ya Mbak Uci ya. Karena kita tahu juga di Jakarta tuh sebetulnya yang membutuhkan juga pasti banyak banget gitu ya. Mhm, mhm. Tetangga kiri kanan juga belum ada yang melakukan hal serupa. Belum. Tapi aku pernah ini Mbak, kan aku kan ada langganan buat beli sayur. Aku kalau beli di pasar Kopro itu kan mahal banget ya, karena langganan cici-cici gitu ya. Jadi aku belanjain. Kalau buat aku mungkin sekali masak, udahlah nggak apa-apa. Kalau buat cantelan, harusnya cantelan bisa 10. Kalau beli di Kopro yang nggak Dapat mahal 5. gitu ya, bisa 5 doang gitu kan, sayang. Aku beli di Pasar Tiban. Pasar Tiban kan mereka nggak perlu bayar toko, Sewa. nggak perlu sewa toko kan, Mm-mm. lebih Mm. murah. Terus aku kan aku pesan ke ibunya ini, dia ngomong gini, Mbak, kemarin tuh ada loh Mbak, Gang Manggis berapa kan? Aku Gang Manggis 21 ya. Gang Manggis 5 apa enggak Mbak itu juga nyantel gitu. Masa Bu? Iya, paling tetangga Mbak gitu. Aku nggak kenal, soalnya ini Gang Manggis itu aja 1 sampai 22 Terpanjang. itu kenal semua. Ya syukurlah kalau ada yang ikutan nyantel gitu. Tapi Aku Mbak yakin Puji sih Mbak ada banyak yang nyantel, tapi mungkin kita ya ya. benar-benar kayak gitu. Tapi apa sih yang Mbak Puji rasain ketika Mbak Puji tadinya hanya tidak sengaja melakukan cantelan gitu ya, tapi setelah secara rutin bahkan sampai hari ke-17, gimana sih perasaan Mbak Puji? Uh, Pertama sih kayak slow banget. Oh, yuk belanja buat nyantel gitu. Besok lagi mikir apa ya cantelannya gitu. Dan itu pun kayak apa ya kayak ya udah gitu. Tapi rasanya kayak pertama rasanya kayak deg-degan dulu Mbak aku. Aku takut Karena penerimaan karena gini, cantelan tuh kan isinya sebenarnya simple dan gak seberapa gitu. Tuh, di sisi lain aku takut orang memandang sebelah mata gitu. Karena ya barang 15.000 gitu ya ibarat kata mungkin ya Mbak. Tapi di sisi lain orang takutnya nganggep aku ih sok kaya gitu. Nyantel gitu sok kaya banget gitu. Sebenarnya itu jadi kadang aku curhat nih ke grup. Aku curhat pas awal-awal tuh ya kayak Mbak aku harus ngalami yang penting gini-gini kayak gitu. Jadi aku bener-bener di situ kayak anak TK berguru sama orang yang lebih pengalamannya banyak gitu ya. Yang udah dinyinyirin gitu ya. Dulu tuh dinyinyirin dulu merasa perasaan was-was gitu. Aku tuh pertama takut dengan bagaimana stigma orang melihat aku. Niatku cuman baik, aku lillahi ta'ala gitu. Terus aku juga, cuman kan orang niat baik, tapi orang lihatnya bagaimana itu kan kita nggak bisa ngatur ya Mbak Emi ya. betul, Akhirnya, itu. Tetapi di sisi lain ketika aku ngeliat gitu kan, ada bapak-bapak gitu, dia mungut sampah gitu kan, mungut plastik-plastik, terus dia ngeliat aku nyantel, tuh dia kayak dari jauh ngeliat, baca ininya post mau minta nggak berani tuh dia. Terus aku kenapa? nggak tahu Mbak, ya mungkin dia kayak mungkin mau minta nggak berani mungkin karena ya mungkin jiwa kecilnya mungkin aku bisa nyari atau mungkin ya aku bukan warga sini atau apa gitu ya. Terus itu saya nyantel gitu, baru aja nyantel. Terus saya langsung, Bapak kalau Bapak butuh buat makan, ini boleh diambil. Wah enggak Bu, enggak. Bismillah enggak Bu, saya enggak butuh kok Pak. Bapak enggak papanya. Kalau ngelewat sini, walaupun Bapak bukan warga sini, boleh ambil Pak aku gitu. Dia diem gitu. Bener Bu, iya gitu. Karena di situ kan tertulisannya bagi warga ya per satu kakak. Saya takutnya dia nangkepnya
oh ini cuma untuk warga sini Warga gitu. di situ. Jadi, Oke. terus aku bilang, Bapak nggak apa-apa, ngambil. Pas dia ngambil, dimasukin tuh ke dalam wadahnya dia itu, disingkirin di tempat yang aman gitu, mukanya itu lega banget. Itu aku yang kayak maknyes gitu. Kayak ternyata segitu loh Mbak senengnya bisa. Bahkan orang yang mau, yang butuh ya mungkin ya, tapi dia nggak berani untuk meminta gitu ya. Mereka itu ketika mendapatkan gitu loh, dengan cuma-cuma ketika kita nawarin. Karena aku yakin ada orang yang sebenarnya sangat membutuhkan, tapi dia nggak berani minta. Itu ternyata kita seneng banget. Bayangin Mbak, kalau di data nih, warga miskin, bla 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 bla. Gimana sih Mbak? Pasti rebutan ya kan, pasti apa. Tapi kalau nyantel, kita tinggal gitu ya, orang datang sendiri, orang ngerasa butuh ngambil. Itu kan mereka juga, satu, mereka nggak iri satu sama lain karena kebetulan ada di tempatnya, ada di lokasi itu gitu kan, atau kebetulan lewat. Yang kedua, mereka juga berpikirnya adalah, oh ini lumayan lah buat sehari makan, gitu. Lumayan lah buat sehari masak. Jadi aku sangat sangat apa ya, yang aku memoriku terpendam banget itu ya, ada bapak-bapak yang pas mukanya itu, karena aku 2 kali Mbak dia lewat itu nggak berani Yang minta, mau ngambil. Oke. nggak mau ngambil dan nggak mau nanya gitu. Terus aku gini, pokoknya bapaknya itu kalau mau lewat lagi kayaknya aku harus nawarin deh, kayak gitu. sampai aku nungguin gitu. Pas berapa kali momen kelewat lah dia, akhirnya ketemu lah sama bapak itu, akhirnya aku tanyain, ternyata memang sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh dia tuh butuh Kepingin. banget gitu ya. Betul, iya. Betul. Aku nggak berani banyak ngomong, aku takut nangis dari tadi udah berkaca-kaca mataku itu. Ya, Mbak Puji pernah ngalamin nggak ketika nyambel gitu, terus orang mengambil lebih dari satu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Pernah Mbak, sekali doang sih. Oke. Tapi dari situ kita belajar bahwa mereka atau masyarakat itu sebetulnya mengambil secukupnya untuk keluarga mereka ya Mbak Puji ya. Gregetan Mbak, pernah itu sekali tuh gregetan banget, sampai kayak itu kalau orangnya ada mau aku kejar. Kenapa? Kenapa? Habisnya ya gimana ya Mbak, karena yang lain ngambil satu, kenapa dia gitu loh, ambil 4, 5 malah kan, ngambil 5 itu kok tega banget gitu loh. Gitu. Terus cerita gitu, itu ngomong itu mungkin buat, oh itu mungkin dibecandain aku kalau gitu. Oh itu mungkin buat ini, dibecandain sama teman-teman juga nyantel. Itu mungkin buat apa, anaknya, oh mungkin buat ibunya gitu. Ada yang bercandain gitu. Tapi iya bisa jadi. Yang penting kita ikhlas aja sudah gitu ya. Baik, baik. Aku nyapa dulu teman-temanku. Halo Bernat, apa kabar? Iksan. Nah, barangkali Iksan dan juga Mas Rio, Mas Benjamin juga bisa mencontoh juga apa yang sudah dilakukan Mbak Puji dengan nyantel. Nyantel itu dilakukan di depan pagar Mbak Puji dan berisi bahan-bahan makanan siap olah ataupun bahkan bisa juga snack dan makanan kering ya Mbak Puji ya. Iya. Ada juga yang nyantel masker. Kebetulan ini kayak gini loh Mbak. Dulunya kan aku ada yang buka sumbangan kain gitu misalkan. Aku ngirim kain. Gak lama kemudian nyantel. Terus dia japri aku, Mbak, aku mau ngirim masker ya. Gitu. Kayak, kok balik lagi ke aku kan? Aku gini, merasa, mohon banget Mbak, udah ini, udah mau bagi-bagi masker kayak gitu. Ada banyak, ada yang ngirim beras juga Mbak. Oke. Jadi ada temanku Mbak, itu isen, dia mungkin merasa aku ki mampu, ya bukan gini. Temanku ada yang ngerasa aku ki sebenarnya nggak terlalu membutuhkan kok dikirimi beras gitu loh, sama Pak RW. Nah akhirnya mau dibalik, kayak nanti kalau dikembalikan ke tempat Pak RW atau apa, takutnya
malah nggak kepake lah, atau mungkin nggak tahu dipakai apa. Dikasih lah, Mbak, berasnya tak kirim ke Mbak Puji aja buat dicantel. Wah, seneng Hmm. banget aku. Oh, nggih, makasih gitu. Ada humasnya UGM nih, Kak Iva nih. Kak Iva, ini cantelannya Oh, Mbak berdasarkan Iva. berdasarkan apa Ampun, namanya ide Mbak. teman-teman alumni nih, Mbak Iva nih. Mbak Iva nih belum main ke rumah Bibi nih. Keburu bibitnya kerja loh nanti Mbak Iva. Senang ya Mbak Puji ya, apa namanya ternyata teman-teman ini punya kepedulian meskipun kita berbaginya tidak dari kelimpahan kita, bahkan mungkin dari kekurangan kita, tapi ternyata yang sedikit-sedikit itu berguna banget buat orang yang nggak punya penghasilan sama sekali, bahkan zero penghasilannya di saat pandemi awal-awal pandemi kemarin ya Mbak Puji ya. Um, kalau Jakarta itu sebenarnya yang paling banyak ini Mbak, terkena dampak ya. Paling Betul. banyak ya. Ya kayak di belakang-belakang rumah itu kan banyak buruh cuci kan akhirnya nggak kepake Betul. Karena nggak berani karena masukin orang ke rumah ya. nah, terus kayak biasa kan ada yang bersihin di apartemen ya Mbak ya. Kayak mereka kan juga berangkat pagi, pulang pagi, ntar pindah lagi ke apartemen lain gitu. Itu kan karena banyak work from home, akhirnya rata-rata mereka ngerjain sendiri kan, yang punya apartemen tuh bersihin Betul, rumah sendiri, betul, orang 24 jam di rumah kan, akhirnya nggak pakai betul. jasa, akhirnya banyak pengangguran, yang kayak gitu sih Mbak. Sampai sampai ada yang mungkin ya beberapa orang jujur sampai yang nyari uang sehari 30.000 itu susah banget, itu Susah banget. banyak. Pak Buji, terima kasih udah sharing yang barangkali sederhana banget tetapi touching banget gitu ya. Cantelan isinya mungkin sup-supan, masker ataupun snack, tapi ternyata bisa untuk keluarga di sekitar kita yang memang sangat membutuhkan. Jangan lupa disimpan di IG Live dulu ya Mbak Puji, nanti aku ambil, aku masukin ke YouTube juga. Thank you Mbak Puji, dilapangkan rezekinya, bisa membuat cantelan terus, dan teman-teman yang melihat pada sore hari ini juga terinspirasi untuk membuat cantelan yang sama, barangkali 5.000, 10.000 sampai 15.000 per satu cantelan, tetapi buat keluarga yang membutuhkan itu kayak apa ya, benar-benar rezeki untuk seharian mereka makan ya Mbak Puji. Laris juga dengan jamunya ya Mbak Puji ya, keren banget jamunya. Kemarin aku juga sudah apa namanya sudah beli dan jadi hantaran yang keren banget, teman-teman yang dikasih juga suka. Jadi apa yang kita lakukan dari hati ternyata memang menggerakkan energi untuk kita semua ya Mbak Puji ya. Sukses terus ya Amin. Mbak Puji. Salam Makasih buat Mbak. keluarga. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih. Mbak. Oh iya, kata kata Bernard ini enak banget jamunya. Emang bener, jamunya enak banget. Jamunya itu bisa disimpan karena dia lebih nanti dicairkan lagi dengan air panas ya Mbak Puji ya. Keren banget. Bernard harus coba itu. Baik Mbak Puji, sampai ketemu. Dah. Makasih Mbak. Makasih Bibi. Selalu mudah untuk jadi Bibi. Thank you, thank you. Tutupnya gimana? Selesai. Akhiri video.